محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور الملهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة القبول وتمام كل سوء أمر صلح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونروي جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من وبه سلفنا الصالحون وجميع شيخنا وعلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد فقال سيدي وأستاذي الحبيب سقاف ابن الحبيب حسن باهر حفظه الله ورعاه ونفعنا فيه وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian masih di dalam macam-macam transaksi yang boleh dibatalkan oleh satu pihak dan tidak boleh dari pihak lainnya. Atau tepatnya sebelumnya pembahasan tentang macam-macam transaksi dari segi boleh tidaknya membatalkannya. Karena tentunya terkadang apabila sudah terjadi suatu transaksi bisa jadi kedua belah pihak tidak boleh membatalkannya. Tidak boleh membatalkannya. Ini seperti layaknya akad transaksi sewa menyewa, nyewa motor, nyewa mobil. Apabila memang sudah terjadi transaksi, ya tidak boleh kedua belah pihak untuk membatalkannya seenaknya, tidak boleh. Ini harus terjadi dua-duanya. Demikian ada kalanya transaksi itu boleh kedua belah pihak untuk membatalkannya, boleh. Kedua belah pihak boleh untuk membatalkannya kapanpun itu. Seperti tatkala terjadi transaksi wakalah, mewakilkan kepada seseorang untuk transaksi untuk bertasarruf, boleh nanti yang mewakilkan membatalkan, atau yang mungkin yang diamanahi, yang diwakilkan dia membatalkan seenaknya, boleh, tidak mengapa. Karena pada waktu itu ya memang transaksinya itu kedua belah pihak boleh membatalkan untuk melanjutkan atau tidak, itu tidak mengapa. Yang ketiga macamnya adalah sekalian, yaitu transaksi yang boleh dibatalkan oleh satu pihak dan tidak boleh dari pihak lainnya. Jadi yang berwenang di sini satu pihak, pihak yang lainnya tidak boleh dia membatalkannya. Seperti ar-rahnu ba'dal qabdi, yaitu gadaian setelah diserahkan kepada yang menerima gadaian. Jadi yang menerima gadaian kan berarti orang yang menghutangi, kan demikian nih, karena dia menerima gadaian. Karena gadaian itu sebagai wathiqah, sebagai untuk alat kepercayaan
Maksudnya biar dia mau menghutangi kepada kita. Nah, yang menerima gadaian tersebut berarti orang yang memberi hutang. Berarti kalau sudah diterima gadaiannya, ya orang yang berhutang tidak boleh, saya tidak jadi, yang saya gadaikan tadi saya ambil lagi, saya ganti ini, tidak bisa. Kecuali dari kita yang menerima gadaian, boleh kita untuk nih sudah aku serahkan kepadamu lagi lah barang gadaian, tidak apa. Di sini dari satu belah pihak demikian, tapi satu belah pihaknya tidak boleh untuk menggagalkannya, itu tidak boleh demikian. Ada kalanya seperti sebuah jaminan kemarin, doman itu jaminan. Terkadang Bapak sekalian, ada kalanya orang itu berhutang kepada seseorang biar mulus, ya karena ada yang menjaminnya. Ketika kalau dia tidak bisa membayar atau melunasi hutangnya, nanti bisa menagihnya, atau kita yang menjaminnya yang membayarnya. Maka di sini Bapak sekalian, apabila ada jika seorang telah menjamin hutang orang lain misalnya, maka tidak boleh dia membatalkan sehingga mau tidak mau dia wajib menanggungnya. Akan tetapi bagi orang yang dijamin, tidak usah saya gagalkan aja, saya batalkan jaminan Anda, tidak usah sampai menjamin kepada saya, ya tidak apa nih. Tapi kalau kita yang menjaminnya, mau tidak mau tetap berlanjut, tidak boleh saya cabut, saya tidak mau menjamin kan, karena Anda ini orangnya mungkin tidak baik, tidak bagus. Akhirnya ya sudah, saya angkat menjamin untuk melunasi. Kalau Anda nanti tidak bisa melunasi utang, tidak bisa. Tapi kalau dari pihak yang dijamin, ya boleh, tidak mengapa. Demikian. Kemudian diantaranya lagi membayar jizyah kemarin, yaitu bagi orang kafir yang akan tinggal di negara muslimin diwajibkan membayar jizyah atau upeti. Maka wajib atas imam menerapkan hal itu. Akan tapi boleh atas kafir tersebut untuk membatalkannya. Ya tentunya kalau membatalkannya, ya dia bisa jadi tidak berada di daerah tersebut, ya, karena memang dia berada di tempat itu bersama kaum muslimin agar diperbolehkan, akhirnya dia membayar jizyah. Berarti kalau tidak mau bisa jadi angkat kakinya, jelas bisa membatalkan, yang jelas bisa membatalkannya. Begitu juga nanti pemberian hak aman, atau mungkin transaksi kitabah kemarin, kalau pemberian hak aman itu seperti kata beliau, di antara hak setiap muslim itu memberikan hak aman bagi seorang kafir yang masuk dalam negara Islam, sehingga siapapun kafir yang diberikan hak aman oleh seorang muslim, maka dia tidak boleh diganggu karena dia dalam lindungan keamanan seorang muslim tersebut. Dan jika seorang muslim itu telah memberikan hak tersebut, maka tidak boleh membatalkannya. Akan tetapi bagi orang kafir itu sendiri boleh mengembalikan hak aman yang telah diberikan oleh kaum muslimin atau oleh orang muslim itu sendiri. Jadi gini Bapak sekalian, kalau dahulu di kalangan kaum muslimin, di kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada salah seorang sahabat Nabi yang mana sejatinya kerabat itu masih belum memeluk Islam, sehingga termasuk keluarganya itu adalah tokoh kafir Quraisy di waktu itu. Jadi yang tokoh kafir Quraisy inilah yang memberikan keamanan kepada keponakannya ini, kepada keluarganya ini, sehingga orang-orang kafir lainnya itu tidak bisa mengganggunya. Nah, di waktu itu, ya, Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Harb yang memberikan keamanan kepada keponakannya tadi, sehingga orang-orang kafir di sekitar itu yang hidup bersama dia tidak bisa mengganggunya. Kenapa tidak bisa mengganggu? Karena di dalam jaminan keamanan orang kafir lainnya. Maka di waktu itu si sahabat Nabi tadi, keponakan Abu Sufyan tadi itu, dia melihati bahwasanya Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu penuh dengan gangguan, penuh dengan rintangan, tak kalah menyatakan iman kepada Allah dan iman kepada Nabi. Akhirnya dia merasa tidak nyaman. Kok aku beriman kok enak-enak, tidak ada yang ganggu, sedangkan Nabi terganggu. Akhirnya dia mendatangi Abu Sufyan dan mengatakan kepada Abu Sufyan untuk mengembalikan keamanan yang ia berikan kepadanya. Kata Abu Sufyan, kalau demikian aku dulu mengumumkan keamanan ini, aku jamin engkau ini di depan Ka'bah, aku umumkan kepada orang-orang Quraisy. Maka sekarang kalau kamu ingin mengembalikan, ya kayak gitu, kamu harus
ucapkan di depan Ka'bah, diumumkan semuanya. Akhirnya dia kembalikan. Kata dia, cukuplah, Allah sebagai jaminanku, Allah sebagai pelindungku. Aku tidak mau di dalam lindungan orang kafir di waktu itu. Ini kata keponakannya. Yang jelas ada baru sekalian yang namanya hak keamanan itu ada. Yang jelas semacam ini. Jadi intinya kalau ada orang sudah menanggung, menjamin keamanan dari seseorang kafir, maka ya tidak bisa dia mencabutnya, itu tidak bisa. Kecuali kalau si kafir tadinya mengembalikannya, berarti dia rela mengembalikan itu, ya dia berani menanggung resiko yang akan terjadinya. Jadi semacam ini namanya apa? Pemberian hak aman. Ada juga di sini sebutkan beliau transaksi kitabah, yaitu kitabah itu seperti apa? Yaitu jika seorang budak ingin membeli kemerdekaannya dari tuannya, maka akan dilakukan transaksi kitabah, perjanjian gitu. Kalau dia bisa melunasi, bisa membayar dengan harga yang sudah ditentukan, maka dia bakal bebas. Kan demikian. Jika sudah dilakukan transaksinya, maka tidak boleh atas tuan tersebut membatalkan kesepakatan kitabah itu. Akan tetapi bagi budak itu sendiri boleh membatalkannya, itu boleh. Jika sekiranya dia tidak mampu melaksanakannya, boleh, tidak mengapa. Tapi dari tuannya tidak bisa. Kalau tuannya sudah memberikan perjanjian, kalau kamu nanti bisa membayar dirimu, menebus dirimu, kamu bebas. Dia tidak bisa dia membatalkan, itu tidak bisa. Oleh karenanya dari sisi budaknya, ya boleh, bisa dia membatalkannya, itu bisa. Jadi di sini contoh transaksi tersebut lanjut dalam satu pihak, namun pihak yang lain bisa untuk menggagalkannya. Nah, yang terakhir disebutkan di sini bahwa sekalian contohnya adalah pemberian orang tua, yaitu baik ayah atau kakek. Jadi istilah orang tua itu bukan hanya ayah nih, tapi juga kakek kepada anak atau cucunya. Maka jika ada orang tua, baik ayah atau ibu, begitu pula kakek atau nenek, jika telah memberikan suatu pemberian kepada anak atau cucunya, maka boleh dibatalkan dengan mengambilnya lagi darinya, dan tidak boleh sebaliknya. Yaitu jika seorang anak atau cucu memberikan suatu pemberian buat ayah atau ibu atau kakek atau neneknya, maka tidak boleh dibatalkan alias tidak boleh diambil lagi darinya. Jadi kalau orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek memberi hadiah kepada anak atau cucunya, beri mobil seumpamanya, maka suatu ketika boleh orang tua untuk mengambil lagi, boleh, walaupun anaknya tidak mau, boleh. Karena memang di sini landasannya adalah kata Nabi, anta wa maluka li abik, engkau beserta harta-hartamu itu untuk orang tuamu, milik ayahmu. Makanya ya ada kemarin kejadian yang nyata sekalian, ini sudah dikasih sama orang tuanya mobil, karena beliau itu mungkin ya melakukan sesuatu yang tidak disenangi orang tuanya. Akhirnya orang tuanya itu ngambil mobilnya lagi, diambilnya, padahal mobilnya itu sudah diragati. Kalau yang mungkin menghidupkan STNK-nya dia yang bayar, pokoknya dia sudah semuanya. Kemudian nanya ke beberapa orang, termasuk saya, gimana itu statusnya? Saya katakan boleh, tidak apa-apa. Ya karena memang itu haknya orang tua. Karena pemberian orang tua itu bisa diambil, bisa dikembalikan, itu bisa, boleh. Diambil lagi itu boleh, itu haknya orang tua. Tapi beda kebalikannya kalau ada seorang anak memberi sesuatu kepada orang tuanya, ngasih mobil ini loh, ya mobil buat pian seumpamanya. Ya nanti kalau ada apa-apa tidak bisa diambilnya lagi, tidak bisa, itu haknya orang tua. Demikian makanya di sini dalam hal ini sekalian dari satu sisi ya boleh untuk membatalkannya, itu boleh. Ya kayak orang tua tadi itu boleh dia membatalkan lagi transaksi tadi, itu berupa pemberian tadi itu boleh dibatalkan lagi. Ini berupa pemberian, kalau pemberian kan berarti cuma tidak ada imbalannya, ini pemberian, ini ngasih punya orang tua, ngasih kepada anaknya, nanti suatu ketika boleh ngambilnya. Boleh ngambil, karena dulu di zaman Nabi sekalian ada seseorang yang ya bisa dikatakan itu pelit, pelit dengan orang tuanya, Akhirnya ya orang tuanya itu ya perlu untuk sehari-hari, untuk kesehariannya. Akhirnya uangnya anaknya itu diambil sama orang tuanya. Akhirnya anaknya ini gregetan lapor kepada Nabi bahwasanya abahnya telah nyuri hartanya bla 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 bla. Kemudian kata Nabi menghati anak tersebut. Kata Nabi tadi, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Bukan hanya engkau, bahkan hartamu engkaunya pun itu milik orang
Ya semacam ini, akhirnya ya timbullah hukum yang semacam ini. Yang semacam ini, tapi tidak bisa dibalik. Kalau dibalik itu berbeda. Kemudian baru sekalian yang sama-sama dimuliakan dan rahmatullah Allah, saya hadir di sini mengenai bab yang ketiga nih. Beliau menjelaskan mengenai khiyar. Ini yang sering mungkin kita dengar baru sekalian tentang khiyar. Khiyar itu apa sih? Khiyar itu adalah hak untuk memilih. Kalau sudah terjadi transaksi jual beli, ya, itu ada kalanya masih diperbolehkan untuk khiyar, ya, melanjutkan atau membatalkan transaksi. Ya. Ini ada ketentuannya karena memang khiyar itu ada beberapa pembagian, tepatnya ada tiga macam. Mari kita bahas sekalian, kita baca nih tentang khiyar ini. Kata beliau mengatakan semua syariat yang disyariatkan oleh agama pasti mengandung kebaikan di dalamnya dan merupakan sebuah solusi dari terlaksananya sebuah keinginan tanpa adanya sesuatu yang dapat merugikan pihak lain, termasuk disyariatkannya syariat khiyar ini mengandung hikmah yang besar baik bagi si pembeli maupun si penjual. Karena terkadang seseorang ketika melakukan transaksi jual beli menyesal karena melihat barang lebih disukainya atau ingin menjual kepada orang lain selain pembeli, maka solusinya dengan melakukan khiyar majlis. Nanti akan disebutkan ada namanya khiyar majlis. Majlis itu asalkan masih di area transaksi, ya area transaksi akan disebutkan seperti apa khiyar majlisnya. Jelas kalau masih di area transaksi, padahal sudah deal tadi, sudah terlaksana akad jual belinya, tapi masih di majlis, masih di tempat itu, di area itu, boleh dia membatalkan. Nyesel dia, ya Allah, coba aku jual ke Udin, mungkin lebih untung saya, mungkin. Intinya masih di majlis, asalkan masih di khiyar majlis, boleh dia, boleh. Atau mungkin yang membelikan itu menyesal, kenapa aku belinya ini, padahal aku maunya yang itu. Kalau yang itu tuh ya lebih bagus, lebih mungkin ya kalau HP-nya lebih bagus, lebih RAM-nya lebih gede atau macam-macam, nyesel tadi, boleh asalkan masih di majlis. Makanya agama masih memperbolehkan untuk berkhiyar di sini. Solusinya menggunakan khiyar majlis. Majlis itu ya tempat duduk, maksudnya tempat duduk ada tempat terjadinya akad. Demikian, ini yang pertama sekali. Kemudian atau yang menentukan terlaksananya pembelian tersebut bukan hanya ditentukan olehnya, akan tapi juga istri atau atasannya. Jadi yang menentukan itu bukan dia, tapi bisa jadi istrinya mungkin atau atasannya. Maka solusinya dengan menggunakan khiyar syarat. Syarat itu ya pakai syarat nih, nanti saya beli mobilmu dengan harga sekian kalau dipersetujui oleh istri saya atau mungkin majikan saya. Pokoknya kayak gini, ini namanya syarat. Namanya syarat nih, jadi semacam itu. Boleh nggak? Boleh. Kalau memang demikian, bukan dia yang menentukannya, yang menentukan adalah orang lain, maka bisa jadi dengan khiyar syarat. Atau setelah membeli suatu barang dan ternyata terdapat cacat pada barang tersebut, maka solusinya untuk mengembalikannya dengan cara melakukan khiyar aibin. Khiyar aib, khiyar itu kita pilih aib karena ada cacat di dalam barang yang dijualnya atau barang yang dibelinya, baru sekalian ada cacatnya, maka ya boleh nanti dia untuk mengembalikan itu, boleh, namanya khiyar aibin. Lebih jelasnya kata beliau, cermatilah penjelasan khiyar berikut ini. Yang pertama kata beliau, definisi khiyar, ta'rifu khiyarin. Kata beliau, khiyar adalah hak untuk memilih antara dua perkara, yaitu terlaksananya transaksi jual beli tersebut atau membatalkannya. Maka masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak khiyar untuk memilih atau meneruskan transaksi jual beli tersebut atau membatalkannya. Boleh, si penjual juga punya hak ini, si pembeli juga punya hak khiyar ini. Kemudian di sini disebutkan mengenai macam-macam khiyar tadi. Sudah disebutkan di awal nih, kesimpulannya ada 3. Khiyar itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aibin. Khiyar aib, intinya dicocokkan dengan yang di belakang. Berarti kalau yang majlis berarti tempat transaksi, kalau yang syarat berarti ada persyaratan di dalamnya.
Kalau khiyar aib berarti ada aibnya, ada cacatnya nih, karena memang itu semuanya bagian daripada bahasa Arab nih. Majlis itu bahasa Arab, syarat juga bahasa Arab, aib pun juga sama bahasa Arab. Yang pertama bagi sekalian, penjelasan daripada khiyar yang pertama, yaitu khiyar majlis adalah hak khiyar atau hak untuk memilih yang ditetapkan oleh syari', oleh agama, bagi si penjual maupun si pembeli untuk memilih antara diteruskannya jual beli tersebut atau membatalkannya selama keduanya masih berada dalam majlis atau tempat terjadinya transaksi jual beli itu. Maka selama keduanya masih berada di tempat terjadinya transaksi jual beli tersebut, maka boleh bagi keduanya atau salah satunya untuk membatalkannya, itu boleh, dengan catatan nih, masih ada di tempat transaksi. Dan perlu diketahui bahwa sekalian, bahwa khiyar majlis itu berlaku dalam berbagai macam jual beli apapun bentuknya, dan tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan syarat tidak ada khiyar, tidak boleh. Sumpah saya jual beli ini, menjual motor kepada pian dengan syarat pokoknya tidak ada khiyar, pokoknya harus terjadi, tidak ada boleh khiyar-khiyaran, tidak boleh. Ini tidak boleh kayak gitu karena memang di dalam jual beli itu memang ada hak khiyar biar tidak orang itu merasa merasa dirugikan, itu tidak ada. Kalau merasa dirugikan, dia bisa membatalkan selama masih di majlis tersebut. Makanya kalau ada jual beli transaksi apapun itu kemudian mensyaratkan tidak ada khiyar, itu tidak sah. Ini jual belinya tidak sah karena memang harus ada khiyar, mau tidak mau. Demikian dan jika hal itu terlaksana, maka tidak sah jual belinya. Kalau tadi tidak mensyaratkan mensyaratkan tidak ada khiyar di antara keduanya, maka jual belinya tidak sah karena berarti jual beli dengan syarat. Lain halnya kalau transaksi itu bukanlah jual beli, maka tidak berlaku hak khiyar di dalamnya. Kalau transaksi itu bukan jual beli, Bapak sekalian, berarti tidak ada hak khiyar. Ini ada kalau ada transaksi jual beli. Seperti apa? Transaksi yang tidak ada khiyarnya, ya berarti di luar jual beli. Ya seperti apa kata beliau? Seperti dalam transaksi hibah. Hibah itu pemberian, memberi. Ada seseorang mungkin tiba-tiba ngasih kepada kita nih, saya kasih motor, saya hadiahkan, saya hibahkan motor ini kepada pian. Ya tidak ada khiyar. Kata dia, maaf mas, tidak jadi mas, sepeda aja mas, tidak bisa Tidak bisa. Intinya kalau sudah memberi, tidak bisa lagi dia untuk mengembalikan, itu tidak bisa. Walaupun masih di majlis, walaupun masih baru aja ngomong dia, kemudian ditarik lagi, tidak bisa. Tidak bisa karena tidak ada khiyar di sini, karena bukan transaksi jual beli. Kalau hibah itu, bahkan kata para ulama, hibah itu bakal terjadi walaupun kita main-main, walaupun main. Intinya guyonan, ini buatmu, padahal niatnya guyonan, sudah diambil ya tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau sudah diambil, walaupun dalam hatinya ini guyonan padahal tidak bisa, karena mau tidak mau kalau namanya hibah itu bakal terjadi, walaupun itu main. Setidaknya semacam begini. Jelas kalau hanya seperti hibah, maka tidak ada hak khiyar di dalamnya. Kemudian di dalamnya lagi syarikah. Syarikah itu bersekutu, intinya kongsi, join, sama, itu nanti juga tidak ada hak khiyar. Kemudian kerjasama, qirad juga sama, transaksi sewa menyewa sama, tidak ada khiyar di dalamnya. Ataupun pemindahan hutang seperti hawalah dan lain-lain, maka tidak berlaku hak khiyar karena transaksi itu bukanlah transaksi jual beli. Demikian kayak kemarin hawalah atau hiwalah itu, kalau kita mungkin saya punya hutang ke Udin, Udin punya hutang ke Mas Yusri. Kebetulan hutang saya ke Udin itu 100 juta. Udin punya hutang ke Mas Yusri 100 juta juga. Kemudian kata Udin, Mas Yusri sampai nagihnya ke saya aja, katanya Udin. Boleh. Saya bilang aku tidak mau berurusan sama Mas Yusri, aku maunya berurusan sama Udin aja, kan baik hati orangnya. Seumpamanya, tidak bisa, tidak ada kita untuk itu, tidak bisa karena memang mau tidak mau, pokoknya sudah terjadi hawalah, tidak bisa dia untuk mencabutnya lagi, maksudnya tidak bisa lagi untuk menggagalkannya, tidak bisa. Demikian ini tidak ada khiyar itu, tidak ada, tidak boleh, tidak ada di dalamnya. Nanti semacam itu. Ini
Alasannya kenapa? Karena bukan jual beli transaksinya, karena bukan jual beli. Insya Allah nanti ada nih satu persatu perihal nanti apa itu syarikah, apa itu akad kirot, apa itu akad hawalah, nanti akan ada pembahasannya masing-masing di dalam babnya sekalian. Kemudian saya di sini sekalian disebutkan oleh beliau, kapankah hak khiyar majlis berakhir dan tidak lagi berlaku bagi si pembeli maupun si penjual. Jadi kapan berakhirnya? Kata beliau, akan berakhir hak khiyar majlis atau memilih dari si pembeli maupun si penjual dengan terjadinya salah satu dari dua perkara berikut ini. Kalau sudah terjadi salah satu dari dua perkara, selesai sudah hak khiyarnya, tidak bisa. Berarti tetap lanjut. Demikian berarti tetap lanjut. Yang pertama kata beliau, dengan menggunakan hak pilihnya. Jadi yang pertama dengan menggunakan hak pilihnya, yaitu jika si penjual atau si pembeli sama-sama telah memilih diteruskannya transaksi jual beli itu, atau salah satu dari keduanya itu telah memilih sementara yang lain belum atau tidak menggunakan hak pilihnya. Misalnya si pembeli atau si penjual berkata, saya memilih untuk meneruskan transaksi ini, maka hilanglah hak khiyar bagi yang mengatakannya, walaupun masih berada di tempat terjadinya transaksi itu. Lain halnya bagi yang belum menggunakan hak pilihnya, maka dia masih bisa menggunakan haknya tersebut untuk meneruskan transaksi itu atau membatalkannya. Yang jelas dia dengan mantapnya begini, dia mengatakan, saya melanjutkan transaksi ini, berarti bagi dia berarti hak khiyarnya sudah hilang, walaupun masih di majlis, karena dia sudah menggunakan hak pilihnya. Hak khiyarnya sudah dia gunakan. Ini yang pertama nih. Berarti kalau sudah mengatakan semacam itu, berarti sudah selesai. Hak khiyar majlisnya sudah tidak ada. Demikian nih. Kemudian yang kedua, sekalian, kapan hak khiyar itu akan habis atau sudah terlewatkan, tidak bisa lagi menggunakannya? Yang kedua, dengan terjadinya perpisahan antara keduanya, antara si penjual dan si pembeli dengan badan. Pisah itu badan nih, berarti keduanya sudah beranjak dari tempat tersebut, tempat transaksi. Transaksinya di sini, yang satu sudah ke sana, yang satu ke sana. Ya, sudah berbalik badan, sudah keluar. Berarti bagaimana? Berakhir pula di waktu itu hak khiyar majlisnya, harus berlanjut. Tidak boleh dia membatalkan, tidak boleh. Telepon lagi, telepon, mas kesini lagi mas, saya mau batalkan, tidak bisa karena mau tidak mau sudah terjadi. Demikian nih. Intinya sudah berpisah dengan badan, karena memang sudah yang satu ke sana, yang satu sebelah sana. Ini semacam itu. Okay? Maka kapan kata beliau si pembeli telah pergi dan berpisah dengan badannya dari si penjual, alias telah berlalu dari hadapannya, asalkan berpisahnya atau perginya tanpa ada paksaan, akan selesai dan berakhir hak khiyar dari keduanya. Jadi intinya perginya itu memang kerelaan, tidak ada paksaan. Beda kalau mungkin maaf dipaksa, kamu harus pergi, kalau tidak kamu nanti saya pukulin sore. Akhirnya dia pergi kepaksa, ya belum hilang hak khiyarnya, karena perginya itu kepaksa. Tapi kalau yang memang ikhtiarnya dia perginya, ya mau tidak mau berakhir pula hak khiyarnya. Lain halnya kata beliau, jika perpisahan antara keduanya bukan dengan badan, akan tetapi dengan nyawa. Misalnya sebelum keduanya menggunakan hak khiyarnya, salah satunya meninggal dunia, maka hak khiyarnya tidak berakhir, akan tetapi berpindah kepada ahli warisnya. Kalau memang maaf terjadi semacam itu, cuma maaf transaksi saya sama Udin transaksi, Din aku beli motor Udin harganya 6 juta gini, padahal dia dapatnya dari Guru Suhaimi. dia dapat gratisan dari Guru Suhaimi. Saya beli 6 juta gini, saya beli 6 juta. Pas saya transaksi Udinnya meninggal. Udinnya meninggal, tapi sudah transaksi. Maka bagaimana? Berlanjut tak ini hak khiyarnya? Masih berlanjut. Cuma nanti di dalam diri Udin jatuhnya ke siapa khiyarnya? Ahli warisnya. Ini ahli waris. Kebetulan Udin belum punya anak nih. Intinya ahli warisnya jatuh pada ahli waris. Kata ahli warisnya, kata anaknya, saya tetap melanjutkannya, lumayan dapat 6 juta gitu seumpamanya, ya berlanjut gitu, berlanjut. Yang jelas semacam itu, karena berpisah itu dengannya nyawa. Beda dengan badan. Kalau dengan badan memang beranjak,
dia pergi, kita pergi, ya mau nggak mau hak khiyarnya sudah hilang. Demikian ini maksud daripada kategori badan dan nyawa tadinya. Jadi semacam itu sekalian. Intinya kalau yang dengan badan betul-betul bahkan tubuhnya pergi, berarti hak khiyarnya itu hilang. Tapi kalau bukan dengan badan berpisahnya seperti meninggal salah satunya, tetap berlanjut. Rasanya tetap berlanjut, tapi nanti jatuhnya ke ahli warisnya untuk nanti melanjutkan atau tidaknya. Demikian. Begitu pula jika perpisahan antara keduanya bukan dengan badan, akan tetapi dengan akal. Berpisahnya dengan akal. Seperti jika sebelum keduanya menggunakan hak khiyarnya, tiba-tiba salah satunya gila atau pingsan, maka hak khiyarnya diteruskan oleh walinya. Jadi sama sekalian. Kalau setelah transaksi, tidak taunya penyakit Udin kambuh lagi, penyakitnya kambuh lagi, error lagi semuanya. Maka bagaimana? Ya tetap berlanjut, cuma nanti hak khiyarnya dipegang oleh walinya, walinya Udin. Demikian, setidaknya semacam sekalian. Karena memang berpisahnya itu dengan akal. Yang jelas semacam itu. Kemudian selanjutnya sekalian, di sini beliau memaparkan contoh-contoh berakhirnya khiyar majlis setelah keduanya terpisah atau berpisah. Yang pertama kata beliau, apabila tokonya kecil, maka dianggap berpisah jika keduanya atau salah satunya sudah keluar dari toko tersebut. Kalau konternya kecil begini, tempatnya kecil, ya kalau sudah berpisah keduanya, dia sudah keluar daripada toko tersebut, berarti sudah hilang khiyarnya. Demikian kalau memang tokonya kecil. Dan apabila tokonya besar seperti supermarket atau mungkin di mall-mall tokonya besar mungkin tempatnya luas, maka dianggap berpisah jika si pembeli telah pindah dari satu setan ke setan yang lain. Kalau sudah pindah dari setan satu ke setan yang lain, oh berarti ini sudah beranjak, berarti ini sudah berpisah. Kalau demikian tidak boleh lagi berkhiyar majlis, tidak boleh. Kemudian dia kembali lagi, mas saya batal, saya tadi yang tidak bisa. Alasannya karena sudah berpisah, hak khiyarnya sudah hilang. Kalau memang di toko yang besar. Demikian. Kemudian yang ketiga, dan apabila terjadi transaksi jual beli itu di jalanan atau halaman atau di tempat terbuka kata beliau, maka dianggap berpisah jika salah satunya atau keduanya telah memalingkan punggungnya dari hadapan yang lainnya dan telah melangkah 3 langkah atau lebih. Jadi kalau sudah berpaling, kalau di tempat-tempat terbuka mungkin transaksinya di pinggir jalan, transaksi barang terlarang mungkin di pinggir jalan. Intinya ya kalau sudah berpaling, sudah membelakangi satu sama lain 3 langkah atau lebih, berarti sudah hilang hak khiyarnya. Demikian karena ini bukan di toko, bukan di tempat tertentu. Kecuali kalau di toko kecil ya keluar dari toko selesai, tidak ada hak khiyar. Kalau tokonya besar, ya berarti pindah ke setan yang lain itu berarti sudah hak khiyarnya hilang. Demikian ini tadi sekalian perihal ketentuan hak khiyar majlis. Demikian. Kemudian sekalian beliau mengatakan melanjutkan pembahasan tentang khiyar syarat, yaitu macam khiyar yang kedua, yaitu dengan menggunakan syarat tertentu. Khiyar syarat adalah hak untuk memilih yang disyaratkan ketika terjadi transaksi jual beli dalam tempo waktu yang telah disepakati oleh keduanya. Baik khiyar syarat itu diminta oleh penjual, seperti saya jual mobilku ini kepadamu dengan harga 100 juta jika istriku membolehkannya, dan setelah saya menanyakan kepada istriku dahulu dan beri saya waktu untuk itu hingga malam nanti. Jadi ada temponya Kalau syarat itu ada temponya. Ada temponya ya, sampai besok lah saya tunggu sampai besok rasanya, atau sampai tengah malam. Jadi semacam ini. Jadi ada temponya sekalian. Dan menggantungkan persyaratannya dengan orang lain dan seterusnya. Pokoknya semacam ini. Maka kata beliau yang semacam itu dibenarkan, tidak apa-apa. Atau pembeli misalnya, ini dari pihak pembeli, saya beli mobilmu ini dengan harga 100 juta jika istriku menyetujuinya, dan beri saya waktu untuk menanyakannya hingga malam ini. Maka kata beliau, dalam 2 contoh di atas, kapan sudah berlalu malam yang disyaratkan itu, maka secara otomatis telah terlaksana transaksi jual beli tersebut jika tidak ada pembatalan dari pihak yang mensyaratkannya sebelum tiba waktu malam itu.
Jadi semacam ini. Jadi khiyar syarat itu boleh, tidak mengapa. Dan khiyar syarat ini berlaku pada semua jenis transaksi jual beli, kecuali dalam jual beli yang disyaratkan serah terima dalam majlis atau tempat terjadinya transaksi jual beli, maka tidak berlaku macam khiyar ini. Seperti apa yang disyaratkan harus diserahkan di majlis tersebut, yaitu transaksi jual beli barang ribawi, emas dengan emas atau makanan dengan makanan, maka tidak bisa disyaratkan semua saya beli emas, beli emas dengan emas atau uang dengan emas. Saya mau beli emasnya, dengan syarat persetujuan istri saya, nanti saya tunggu saya minta waktu sampai tengah malam, Kemudian boleh tidak transaksi semacam ini? Tidak boleh, karena memang untuk barang-barang ribawi, emas, atau mungkin nanti rupiah, fals itu rupiah, atau mungkin uang-uang kertas yang ada, maka itu semuanya adalah barang-barang ribawi. Intinya harus diserahkan secara langsung, tidak boleh nanti kalau nanti ya syaratnya tidak berlaku, karena nanti ini bakal terjadi transaksi riba. Demikian ya, kemarin kan sekalian uang dengan emas itu sama atau emas dengan emas itu sama, perak dengan perak itu sama, atau nanti emas dengan perak juga sama, itu harta barang-barang ribawi. Nominalnya boleh beda, tapi tetap harus kontan. Makanan sama makanan juga sama, harus kontan. Kalau beda bagaimana? Ya boleh beda kilonya, beda beratnya, tapi tetap harus kontan. Demikian kalau memang demikian, maka tidak boleh nantinya untuk mempersyaratkan yang semacam, tidak boleh, karena nanti jatuhnya jadi gantung, jadi pakai tempo. Demikian makanya tidak boleh, transaksinya bisa jadi transaksi riba. Begitu pula dalam jual beli dengan cara salam itu memesan, karena dalam kedua transaksi tersebut disyaratkan harus ada serah terima di majlis tempat terjadinya transaksi itu. Dan kalau nanti akan ada setelah ini yang namanya akad salam, akad perpesanan, nanti akan ada setelah itu sekalian. Kemudian saya lanjut sekalian, disebutkan di sini mengenai syarat-syarat khiyar syarat. Adapun syarat sahnya dari hak khiyar syarat adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus menyebutkan waktunya, Bapak sekalian. Misalnya si pembeli berkata, beri waktu saya untuk memilih hingga esok hari atau 2 hari lagi, dan tidak sah jika tidak menyebutkan waktu yang diinginkan. Intinya mempersyaratkan itu harus ada temponya, harus ada waktunya, sehari atau 2 hari. Kemudian yang kedua, waktunya harus diketahui, waktunya memang harus diketahui, temponya itu harus betul-betul diketahui. Maka tidak sah kalau menyebutkan waktu yang tidak diketahui. Misalnya si pembeli berkata, beri saya waktu hingga saya yakin untuk membeli barang tersebut. Sampai saya yakin, ya tidak tahu sampai kapan yakinnya. Kalau yakin ini ya tidak tertentu, bisa seminggu, 2 minggu, atau mungkin bahkan setahun, atau bahkan lebih daripada itu, karena tidak tertentu. Harus ada ketentuannya, harus ada ketentuan. Kemudian waktu yang disyaratkan waktu yang disyaratkan tidak lebih dari 3 hari. Makanya tadi contohnya sehari atau 2 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Maka tidak boleh meminta waktu tempo lebih dari 3 hari. Dan yang keempat, 3 hari yang disyaratkan itu dimulai dari waktu terlaksananya transaksi jual beli, bukan dimulai dari berpisahnya antara penjual dan pembeli dari majelis terjadinya transaksi tersebut. Maka jika terjadi transaksi tersebut pada jam 12 siang, maka akan selesai pada jam 12 siang pada 3 hari berikutnya. Jadi yang jelas waktunya transaksi ini bukan waktu berpisah. Terkadang waktu berpisah kan lebih lama, mungkin dia ngopi-ngopi dulu di situ, akhirnya keluarnya itu 2 jam setelahnya, bisa jadi. Namanya juga orang ya mungkin kawan teman, akhirnya ngobrol bareng, kan belum berpisah ini, bukan di situ. Jadi intinya kapan transaksinya, tatkala dia membeli atau menjual dengan syarat itu, maka penghitungan waktu temponya itu tatkala terjadi transaksi. Dimulainya itu dari transaksi, bukan dari berpisahnya di tempat tersebut. Demikian. Yang kelima, barang yang dijual belikan tersebut bukan termasuk barang yang mudah rusak pada waktu yang telah disepakati. Maka tidak sah jika barang yang dijual belikan termasuk yang dapat berubah
dalam tempo itu. Misalnya barang yang dijual belikan berupa makanan yang tidak awet selama 3 hari, maka tidak sah, disyaratkan hingga 3 hari tidak sah. Dan yang keenam, 3 hari yang disyaratkan tersebut secara berurutan. Jadi 3 hari berturut-turut sekalian. Ini kalau Senin, Selasa, Rabu, ini Senin, Selasa, pokoknya berurutan. Tidak boleh tidak. Maka tidak sah kalau tidak berurutan. Misalnya 3 hari dalam seminggu. 3 hari dalam seminggu kan bisa Sabtu, Senin, dan Kamis. Ini berarti lebih dari 3 hari kalau demikian. Ini 3 hari itu yang berturut-turut, jadi harus berurutan dan tidak terpisah. Demikian itu tadi sekalian perihal beberapa persyaratan di dalam khiyar syarat. Di dalam transaksi jual beli itu boleh dengan cara syarat atau khiyar syarat itu boleh untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. Demikian. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir macam khiyar di sini adalah khiyaru aibin, yaitu khiyar aib sekalian. Khiyar aib adalah hak untuk memilih untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya atau tidak mengembalikannya apabila pembeli mendapatkan barang yang dibelinya tersebut terdapat cacat atau aibnya. Jika baik berupa kerusakan pada barang yang telah dibelinya atau kurang komponennya dan lain-lain. Intinya ada cacatnya, baik itu mungkin ada rusaknya atau mungkin ada kurangnya, ada kurangnya dalam komponennya, maka boleh kita untuk mengembalikan. Karena itu bagian daripada aibnya. Kemudian kata beliau, pengertian dari cacat atau aib pada suatu barang yang dibeli yang dapat dikembalikan karena sebab cacat tersebut. Jadi aib yang seperti apa Bapak sekalian? Cacat seperti apa yang sekiranya boleh kita untuk mengembalikan jualan tadi yang kita beli tadi. Maka kata beliau, bukan semua cacat yang terdapat pada barang yang sudah terlanjur dibelinya boleh dikembalikan kepada si penjual. Akan tetapi setiap cacat pada barang yang jika cacat itu ada pada suatu barang akan berkurang harganya. Jadi cacat yang sekiranya mengurangi akan harganya atau berkurang bendanya sehingga si pembeli tidak dapat terlaksana maksud dan tujuannya membeli barang itu karena adanya cacat tersebut, seperti membeli handphone untuk supaya dapat digunakan untuk berkomunikasi atau membeli komputer dengan tujuan dapat menggunakannya. Dan karena adanya cacat tersebut maka keduanya tidak dapat digunakan. Ya, rusak berarti ini cacat betulan karena memang betul kegunaannya tidak terlaksana, tidak bisa kita menggunakannya. Dan pada umumnya barang yang semacam itu tidak terdapat cacat semacam itu. Maka cacat yang semacam inilah yang bisa untuk dikembalikan. Mau tidak mau berarti rusak ini barangnya. Kemudian kata beliau, contoh-contoh cacat pada suatu barang yang dapat dikembalikan karenanya. Yang pertama, contoh cacat yang dapat mengurangi harga, seperti membeli handphone tidak terdengar suara deringnya atau rusak, atau mobil tidak menyala mesinnya, atau kambing dalam keadaan sakit, atau membeli buku dalam keadaan tidak beraturan halamannya dan lain-lain. Berarti cacat nih berarti boleh dikembalikan Ibu sekalian. Kemudian contoh cacat yang mengurangi benda atau komponennya. Misalnya membeli buku kurang halamannya, membeli baju tidak ada kancingnya, membeli mobil tidak ada sebagian komponen mesinnya dan lain-lain. Lain halnya jika cacat yang ada pada barang tersebut tidak mengurangi komponen barangnya atau mengurangi harganya, tidak mengurangi harganya, maka tidak boleh dikembalikan. Misalnya beli handphone terdapat goresan, tidak berarti pada handphone tersebut ada goresannya, namun goresannya tidak berarti pada handphone tersebut. Intinya masih bisa digunakan dan seterusnya, masih semuanya masih bagus, maka tidak bisa. Begitu pula jika pada umumnya dalam barang yang dibelinya tersebut terdapat cacat seperti itu. Misalnya membeli mobil bekas dan ternyata catnya sudah tidak asli alias sudah dicat ulang, atau membeli budak perempuan ternyata sudah tidak perawan dan lain-lain, maka tidak boleh dikembalikan karena cacat tersebut. Karena alasannya
Pada umumnya mobil bekas sudah dicat ulang dan budak perempuan sudah tidak berawan. Maaf, ini karena memang zaman dulu tuh ada nih jual beli budak itu ada. Ini contohnya aja nih, contohnya saja ya. Karena memang kalau sudah budak perempuan ya nggak mungkin berawan karena memang sudah digauli sama majikan sebelumnya. Jadi semacam itu. Atau juga sama kalau beli mobil bekas ya pasti banyak coretannya atau mungkin catnya itu sudah udah. Nah, bisa kita mengatakan minta yang baru ya beli yang baru nih. Kan demikian setidaknya semacam sekalian. Ini berarti cacat yang memang biasanya memang lumrah ada. Kalau demikian tidak boleh dikembalikan. Demikian. Kemudian syarat mengembalikan suatu barang yang terdapat cacat. Syarat mengembalikan suatu barang yang terdapat cacat. Tidak setiap barang yang dibeli lalu ternyata ada cacatnya kemudian boleh dikembalikan kepada si penjual. Akan tetapi yang terpenuhi pada barang yang ada cacat tersebut syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, Bapak sekalian, kata beliau, cacat atau aib itu memang sudah lama. Jadi adanya itu memang sebelum transaksi. Dengan kata lain, cacat itu sudah ada pada barang tersebut sebelum diserahkan kepada si pembeli, alias terjadi cacat atau aib tersebut ketika masih berada di tangan si penjual. Karena selama barang yang telah dijual berada di tangan si penjual, maka selama itu pula berada dalam jaminan dan tanggungannya hingga diserahkan kepada pembeli. Artinya jika terjadi suatu kerusakan pada barang tersebut sebelum diserahkan kepada pembelinya, maka dia wajib menggantinya. Jadi sekalian, ya kalau ini barang ini milik saya nih, sebelum terjadi transaksi berarti ini dalam jaminan saya, ini berarti dalam tanggungan saya. Berarti kalau aibnya itu adanya sebelum transaksi berarti adanya di kita. Berarti mau tidak mau kita wajib mengganti, wajib kita ya bisa gagal transaksinya karena memang aibnya itu terjadi pada diri kita tatkala ada di tangan kita. Mau tidak mau kita yang menanggungnya. Mau tidak mau beda halnya kalau nanti cacatnya itu di tangan si pembeli, beda lagi. Kalau ini beda lagi. Jadi intinya cacatnya itu memang sudah lama. Kalau cacatnya ada pada diri kita yang menjual, maka nanti bisa untuk mengembalikannya itu bisa. Demikian nih. Lain halnya jika cacat atau aib tersebut terjadi setelah berada di tangan pembeli, maka tidak boleh dikembalikan karenanya. Dan cacat itu terjadi di tangan penjual atau di tangan pembeli dapat diketahui dengan tanda-tanda yang ada pada barang tersebut yang menunjukkan akan hal itu. Sedangkan apabila penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam cacat yang ada pada barang tersebut, di mana antara keduanya sama-sama bersikukuh bahwa cacat itu terjadi di tangannya, misalnya masing-masing dari penjual dan pembeli berkata, barang itu terjadi cacat ketika di tanganmu. Masing-masing bilang kayak gitu. Masing-masing menyatakan semacam itu. Akan tapi tidak ada saksi atau bukti. Tidak ada bukti yang bisa mengatakan bahwasanya cacat itu di A atau di B semuanya. Tidak ada. Sedangkan hukumnya adalah jika memungkinkan terjadinya cacat atau aib tersebut di tangan keduanya, maka yang dipercaya adalah si penjual. Terkadang Bapak sekalian, kalau yang bersikukuh antara si penjual sama si pembeli, cacatnya itu di tanganmu, dua-duanya kayak gitu. Dan tidak ada yang menunjukkan kepada salah satunya, tidak ada. Kayaknya keduanya itu kayak betul semuanya, keduanya itu bisa dibenarkan alasannya masing-masing. Maka yang dikuatkan yang mana? Yang dibenarkan yang di mana, sekalian? Yang dipercaya itu adalah si penjual. Asalkan dia berani bersumpah bahwa cacat tersebut tidak terjadi di tangannya. Jadi kalau dua-duanya berani bersumpah, maka tetap dimenangkan si penjual. Kata si penjual, demi Allah, itu cacatnya terjadi di tanganmu. Tak kala kamu sudah pegang, sudah kamu beli, maka si pembeli dibenarkan. Karena ini sekalian, karena terkadang orang menjual itu mesti dalam keadaan bagus. Biasanya, makanya si penjual itu dikuatkan, lebih dipercaya daripada si pembeli. Terkadang kayak gitu. Ini kalau di dalam hukum-hukum semacam ini, terkadang sumpah itu juga menentukan. Makanya sumpahnya itu kadang kan ada orang itu sumpah palsu. Jadi semacam ini, sumpah palsu. Padahal mungkin botek-botek demi Allah itu terjadinya aib itu di tanganmu. Ini semuanya palsu. Ini dosa besar juga kalau dia berani bersumpah semuanya. Tapi kalau secara hukum, kalau asalkan dia berani bersumpah, maka dia yang dikuatkan.
walaupun dua-duanya bersumpah gitu. Karena di sini tangan si penjual itu lebih dipercaya gitu. Karena memang lumrahnya biasanya si penjual itu menjual barang itu dalam keadaan bagus. Demikian nih. Ini kalau memang kedua belah pihak tuh ngeyel ngotot. Demikian nih. Kemudian sekali di sini tidak menggunakan barang tersebut setelah diketahui terdapat cacatnya. Jadi syaratnya lagi sekalian, pertama kan aibnya cacatnya sudah lama terjadi sebelum transaksi, dan yang kedua tidak menggunakan barang tersebut setelah diketahui terdapat cacatnya. Tidak digunakan, didiamkan aja, dibiarkan begitu saja. Walaupun diketahui setelah waktu yang sangat lama dari semenjak membelinya, boleh dikembalikan asalkan tidak menggunakannya setelah itu. Karena kalau digunakan setelah itu walaupun sebentar, maka tidak boleh lagi mengembalikannya kepada si penjual alias hilang hak khiyarnya. Kalau sudah dipakai nih, kalau sudah kitab nih, kan tadi kitabnya itu ada aibnya, mungkin maaf ada mungkin beberapa yang kurang nih, atau mungkin yang berbalik, nggak berurutan. Sudah dipakainya untuk ngaji, sudah dipakainya untuk belajar, sudah dipakai, sudah didobit, sudah tidak bisa dikembalikan gitu. Karena memang sudah dipakai. Kalau sudah dipakai itu berarti ya seakan-akan menunjukkan dia itu ridho, hak khiyarnya hilang. Kecuali kalau ini ada aibnya nih, aibnya dari percetakan nih. Ini kayaknya dari berarti sebelum kita membeli nih. Kemudian kita taruh gitu aja, kita pakai. Kemudian nanti kalau saya pas ke tokonya, saya mau komplain, saya mau kembalikan, ya boleh. Kan, asalkan belum dipakai, hak khiyarnya itu masih ada, hak khiyar aib itu masih ada. Tapi kalau sudah dipakai, ya berarti hak khiyarnya untuk hak khiyar aib itu hilang. Demikian nih, jadi semacam itu nih. Ini persyaratan yang kedua nih. Yang pertama, aibnya itu sudah terjadi sebelum transaksi dan memang tak tahu ada aibnya, dia tidak menggunakannya, tidak memakainya. Kemudian yang ketiga, mengembalikan barang tersebut kepada penjual seketika itu juga dan tidak boleh mengakhirkannya tanpa uzur. Kalau memang sekalian dia tahu aibnya itu di waktu itu, ya harus dikembalikan, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Maka jika pembeli setelah menemukan cacat atau aib tersebut pada barang yang dibelinya tidak cepat-cepat mengembalikannya, padahal dia mampu melakukannya dan tidak ada uzur pada dirinya, maka batallah hak khiyarnya sehingga tidak boleh lagi mengembalikannya karena cacat tersebut. Lain halnya jika mengakhirkan pengembalian barang yang ada cacatnya itu karena uzur, misalnya dia sedang sakit atau diketahui cacatnya tersebut pada malam hari sehingga tidak memungkinkan dia mengembalikannya saat itu juga, maka tidak hilang haknya. Sehingga kapan sudah memungkinkan baginya untuk mengembalikan barang tersebut, maka dia harus mengembalikannya. Dan perlu diketahui sekalian bahwa kepemilikan barang yang diperjualbelikan selama dalam masa khiyar dapat diperinci sebagai berikut. Jadi sekalian di sini pembahasan tentang kepemilikan barang yang diperjualbelikan selama dalam masa khiyar. Kata beliau, jika salah satunya telah menggunakan hak khiyar, maka siapapun dia, maka kepemilikan barang tersebut menjadi miliknya. Dan kalau keduanya sama-sama menggunakan hak khiyarnya, tergantung hingga tuntas jual belinya, sehingga jika ternyata dibatalkan oleh si pembeli, berarti barang tersebut milik si penjual dan diteruskan jual belinya, maka berarti barang tersebut milik si pembeli. Begitu pula dengan harganya sama hukumnya. Dan jika pada waktu khiyar kemudian barang tersebut digunakan untuk suatu transaksi, misalnya dijual ataupun disewakan, maka hukumnya diperinci sebagai berikut. Jika yang melakukannya penjual, maka berarti dia membatalkan penjualan tersebut, atau berarti dia memilih untuk membatalkan transaksi jual belinya itu. Dan jika yang melakukan adalah pembeli, maka berarti dia telah memilih untuk meneruskan transaksi jual belinya itu. Mungkin pembahasan ini insya Allah mungkin agak lama nih. Insya Allah kita akan bahas nanti dalam pertemuan yang akan datang di dalam bab terakhir mungkin tentang kepemilikan barang yang masih di waktu khiyar. Nanti dapat diperinci nanti. Insya Allah kami ini agak panjang dan memang sudah waktunya ada bunyi-bunyi sehingga tidak fokus nanti. Insya Allah kita akan lanjut nanti sekalian di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masyaallah. Mungkin itu dulu ya. Kalian tanya dulu sekalian sebelumnya. Kalau demikian
Jadi kita sama-sama akhiri dengan sama-sama membaca Qur'an majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Praise.